sore untuk saudara-saudara kaum perempuan Jemaat GKP Nasari Bojong Sari. Tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya, mari kita mohonkan bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada sore hari ini, di mana Tuhan sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenunginya, dan kami tidak mempunyai kekuatan dan pengertian tanpa bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan. Dari itu Bapa, terangilah hati dan pikiran kami untuk kami mengerti akan firman-Mu ini, dan kuatkan kami dalam kehidupan kami untuk selalu menjalankan firman Tuhan. Dan begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati dia, urapi dia, supaya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah seturut dengan Engkau saja. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bacaan kita pada sore hari ini, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Pengkhotbah 7, ayatnya yang pertama sampai yang ke-22. Pengkhotbah 7, ayatnya yang pertama sampai yang ke-22. Di bawah judul Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hikmat yang Benar. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang sudah dibengkokkan? Pada hari muncul bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi
tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan memeliharanya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Baik. Untuk kaum perempuan, tema kita pada saat ini adalah dengan judul warisan nama baik dan hikmat. Tentu kita mengetahui dan pernah mendengar bahwa Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln, adalah presiden yang berhasil membalikkan keadaan Amerika yang mana pada waktu itu terancam permusuhan, yaitu sesama umat maupun sesama bangsa. Namun dengan berhikmatnya, bijaksananya seorang Abraham Lincoln, sehingga Amerika bersatu kembali, dan Abraham Lincoln dikenal adalah salah satu presiden Amerika terbaik. Dalam kehidupan ini, manusia selalu butuh berbuat yang terbaik. Dan ada juga pepatah mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi orang mati meninggalkan kebaikan. Tentu inilah yang menjadi warisan yang dimiliki oleh setiap orang. Dari Abraham Lincoln juga mewariskan suatu kebaikan atau kebijakan ataupun hikmat, di mana dia mempersatukan bangsa Amerika tidak berperang atau tidak bersekutu sesama Amerika, namun kembali bersatu. Inilah yang akan diingat orang selalu dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan bacaan kita pada saat ini? Pengkhotbah mengajak kita supaya lebih mengetahui bagaimana hikmat itu. Sebelum kita berbicara tentang nas kita tentu mengetahui bahwa hikmat itu adalah kebijakan atau sesuatu yang bisa kita lakukan, namun prosesnya itu semacam ada gaibnya, yaitu dari Allah sendiri, ya. Bahwa hikmat yang benar tidak tumbuh begitu saja dari pengetahuan manusia ataupun dari pembelajaran ilmu pengetahuan, tetapi hikmat yang benar muncul dari pengenalan secara pribadi manusia dengan Tuhan. Dalam konteks bacaan kita saat ini untuk KPP, bahwa hikmat yang benar itu adalah memampukan kita untuk mengenal Allah itu. Dikatakan bahwa siapa saja sih yang diibaratkan memperoleh harta warisan yang akan menjamin masa depannya, yaitu orang yang berhikmat. Ini kita bisa baca di dalam konteks kita ayatnya yang ke-11. Artinya bahwa hikmat yang benar menurut nas ini adalah memampukan kita untuk mengerti persoalan kehidupan. Sekali lagi, mengerti dan memampukan kita memahami persoalan kehidupan. Ini bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12b. Serta memberikan kepada kita kemampuan. Memberikan kepada kita kemampuan atau kesanggupan
ibaratnya bagaikan kekuatan 10 penguasa kota. Itu ayat 19. Ya, kalau kita misalnya penguasa 10 kota, wah itu kekuatan yang sangat luar biasa. Itulah hikmat itu, saudara-saudara. Namun meskipun demikian, kita harus bisa belajar membedakan mana hikmat yang benar dan hikmat yang salah. Kalau kita baca saudara-saudara ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, ya, di sana ditekankan, meskipun demikian kita harus bisa belajar. Kita harus bisa belajar membedakan antara hikmat yang benar dan hikmat yang salah. Menjelaskan hikmat yang salah yaitu menyebabkan atau membawa dirinya, apabila kita memberikan hikmat itu, bertindak kebijakan itu salah, menyebabkan atau membawa diri kita penuh sandiwara dalam kehidupan sehari-hari. Penuh sandiwara, saudara-saudara. Bahkan di dalam tindakan kita pun akan berlebih-lebihan dalam menangani persoalan, di mana seolah-olah kita ini adalah seorang yang bijaksana. Namun segala perbuatan kita itu justru menghasilkan kemalangan ataupun keburukan bagi kita serta bagi orang lain. Inilah kalau kita mengartikan hikmat itu dan mempraktekkan hikmat itu ke dalam hikmat yang salah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pemimpin bangsa, tokoh agama, bahkan kita semua memerlukan hikmat yang benar. Kenapa demikian? Seorang pemimpin bangsa memerlukannya guna dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh untuk negara yang dipimpinnya, yaitu kebijakan-kebijakan yang bisa membalikkan, yang bisa mengangkat bangsa itu menjadi lebih baik. Bahkan ketika kebijakan itu diberikan oleh pemimpin yang mempunyai hikmat yang benar, banyak juga orang yang kontra, tidak suka. Namun percayalah saudara-saudara, kalau kebijakan atau hikmat itu kita peroleh dari Allah sendiri, itu akan nyata adanya. Mau digoncang apapun tidak akan bisa. Karena apa? Di depan kita sudah katakan, orang yang melakukan hikmat yang benar itu bagaikan 10 penguasa kota. Lalu saudara-saudara, kalau kita seorang tokoh agama, hikmat ini digunakan untuk menerangkan firman Tuhan. Menerangkan firman Tuhan untuk umatnya, sebab dalam penafsiran firman Tuhan yang salah atau keliru akan mengakibatkan kepada umatnya kehancuran. Sehingga apa saudara-saudara? Mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga mengancam kerukunan umat beragama. Inilah kalau firman Tuhan itu ditafsirkan berbeda dan memberikan hikmat yang salah tadi, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, dan bagi kita hikmat yang benar itu kita perlukan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa dalam hidup. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Makanya di ayat-ayat yang kita baca ini dikatakan, siapa yang bisa meluruskan apa yang sudah dibengkokkan Tuhan? Artinya saudara-saudara, bahwa segala sesuatunya itu yang sudah ditentukan Tuhan tidak bisa dirubah manusia.
Makanya kalau kita seorang pemimpin, ya berhikmatlah yang benar. Sebagai tokoh agama, ya berhikmatlah dengan benar, memberitakan firman Tuhan dengan tanpa penafsiran-penafsiran yang keliru yang mengakibatkan umatnya bertikai atau mengancam kerukunan umat beragama. Dan untuk kita sendiri, hikmat itu kita perlukan untuk dapat memahami atau mengerti apa sih sebenarnya kehendak Tuhan untuk hidup kita selama kita masih diberikan hidup. Sehingga kita harus selalu berrelasi dengan Tuhan. Makanya dikatakan tadi di depan, jangan lekas-lekas marah. Ya, jangan lekas-lekas marah. Buanglah amarahmu itu dari dadamu. Karena kalau amarahmu itu akan ada di dadamu, maka dosa itu akan selalu melekat. Sehingga apa saudara-saudara, hikmat Allah itu tidak akan ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kita di dalam kehidupan kalau ada orang meninggal, tentu kita pun datang melayat. Di sana apa yang kita temukan Bapak Ibu? Ya, kita lihat dia yang meninggal, lalu kita merasa, waduh bagaimana saya nanti? Ya, ada tergugah, sehingga dikatakan, ya tadinya jangan mengucapkan zaman dulu lebih baik dengan zaman sekarang. Tapi hikmat Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang bisa sampai sekarang menikmati matahari. Nah, di sini saudara-saudara kita harus mengerti, ya. Jadi untuk saudara-saudara kaum perempuan sebagai salah satu atau tonggak keberhasilan dalam keluarga, haruslah mempunyai hikmat yang bisa diterapkan dalam keluarga agar keluarga itu terjaga utuh. Dan yang bisa kita tangkap dari khotbah ini atau pengkhotbah ini adalah bahwa hidup tanpa hikmat yang benar akan mendatangkan kerugian saudara-saudara. Hidup tanpa hikmat yang benar akan mendatangkan kerugian buat kita. Dari itu untuk kaum perempuan, selalulah berhikmat yang benar di dalam menopang dan membangun keluarga kita, agar kita selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan, dan percaya bahwa hikmat yang kita lakukan yang berasal dari Allah itu akan semua kita nikmat, karena ada di baliknya itu yang akan diberikan Tuhan berkat karunia yang sangat tidak kita ketahui, namun itu akan nyata. Lalu saudara-saudara, apa yang bisa kita tangkap dari pembacaan kita pada sore hari ini? Yang bisa kita tangkap adalah bahwa pengkhotbah di sana mengatakan bahwa cara terbaik untuk membebaskan kita dari kesalahan hati yang diciptakan oleh kesia-siaan dunia ini, yaitu cara terbaik untuk membebaskan kita dari kesalahan hati yang dihasilkan oleh kesia-siaan dunia ini adalah menggunakan hikmat. Dengan cara apa? Mengendalikan nafsu dengan tepat. Mengendalikan nafsu dunia dengan tepat. Karena hikmat adalah pertahanan ataupun perlindungan yang sangat baik. Sekali lagi, bahwa hikmat di dalam kehidupan ini adalah merupakan pertahanan dan perlindungan yang sangat tepat. Inilah yang bisa saya bagikan untuk kita kaum perempuan pada sore hari ini. Berbahagialah orang yang hidup di dalam hikmat Allah, karena hidupnya akan terpelihara dan akan menjadi kaya dan kuat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala firman yang sudah kami baca dan bahkan kami renungkan, yaitu supaya kami mempunyai hikmat yang daripada Engkau saja dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini yang memotivasi kami dalam kehidupan ini, selama dalam suasana negara kami masih dalam COVID-19. Tapi hikmat-Mu daripada Engkau Tuhan yang akan memotivasi kami. Ajar kami dan berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan ini. Dan kami menjadi penerang di dalam kehidupan kami. Menjadi lilin-lilin untuk seluruh kehidupan, langkah kehidupan kami. Dalam keluarga, tetangga maupun bersosial. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat ini. Biarlah ini tertanam dalam hati sanubari kami yang dalam, agar kami kelak menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ampunkan segala dosa perbuatan kami, agar kami layak menerima anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Berserah